Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pembukuan dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sangat penting bagi pengusaha maupun badan usaha untuk mengetahui kinerja kegiatan usahanya, perkembangan asetnya, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana bisa menjawab atau mengetahui bagaimana omset dari kegiatan usaha itu, berapa laba atau keuntungannya, aset yang saat ini ada, kemudian kesehatan usahanya bagaimana. Nah, mari kita akan mulai. Pertama, sebelum kita memulainya, kita harus mengetahui bagaimana proses membuat laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini sebetulnya adalah merupakan sebuah output dari kegiatan yang sudah diproses, yaitu ada input, kemudian proses, baru kemudian ada outputnya. Nah, outputnya ini adalah laporan keuangan, yang mana kita kenal ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, dan juga laporan perubahan modal. Ada satu lagi yaitu catatan atas laporan keuangan yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan proses ini. Nah, untuk laporan keuangan ini nanti akan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja kegiatan usaha itu, kemudian perkembangan asetnya, kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi program kegiatan usaha yang dilakukan, dan juga bisa menjadikan sebagai bahan atau dokumen pertanggungjawaban misalnya dari badan usaha yang didirikan. Nah, laporan keuangan ini sudah mewakili semua pembukuan atau catatan laporan keuangan yang terjadi di kegiatan usaha. Jadi dari 4 jenis laporan ini secara umum sudah bisa merangkum seluruh kegiatan transaksi dari suatu periode keuangan tertentu, termasuk periode yang dari awal kegiatan usaha itu mulai didirikan. Makanya sangat penting bagi pengusaha atau badan usaha itu untuk mengetahui bagaimana proses pembukuan yang betul. Nah, ini adalah inputnya. Jadi sebelum membuat laporan keuangan ada beberapa bahan-bahan yang digunakan atau diperlukan untuk sampai menjadikan laporan keuangan ini bisa muncul ya. Salah satunya bahan-bahan itu adalah yang pertama yang harus dimiliki adalah buku kas umum ya, kemudian buku inventaris, kemudian buku utang, kemudian buku piutang. Nah, ini empat pembukuan ini sangat penting ya, yang nantinya akan menjadi dasar bagaimana proses pembuatan laporan keuangan. Kemudian bagi yang memiliki usaha ataupun jenis usaha perdagangan mungkin ada tambahan ya, misalnya buku persediaan bagi yang unit usahanya di perdagangan, atau laporan perkembangan pinjaman bagi yang unit usahanya adalah simpan pinjam. Nah, tentunya ini adalah yang nantinya akan digunakan menjadi laporan keuangan, tetapi bahan-bahan penunjang ini juga sangat penting ya, salah satunya untuk akuntabilitas ya, termasuk juga untuk mengecek bagaimana angka-angka yang dimasukkan itu sudah tepat atau tidak. Yang pertama adalah surat pertanggungjawaban ya, seperti nota, kwitansi, faktur, dan lain sebagainya yang memang harus dibukukan atau disimpan dengan rapi, atau kita istilahkan dengan penata usahaan ya, SPC dari setiap transaksi baik yang masuk maupun yang keluar. Kemudian adalah perjanjian kerjasama ya, misalnya dari pengusaha atau badan usaha itu melakukan suatu kerjasama usaha atau tidak non usaha dengan pihak ketiga. Kemudian ADART ya, misalnya ini bagi badan usaha bagaimana pengaturan tentang transaksi itu, misalnya untuk pembagian hasil keuntungan dan lain sebagainya. Kemudian berita-berita acara ini juga penting kaitannya dengan misalnya berita acara aset, penjualan aset, misalnya ada aset yang rusak dan sebagainya, dan lain sebagainya. Ini adalah bahan-bahan penunjang yang nantinya dijadikan sebagai dasar ketika mungkin ada pemeriksaan, kemudian ada audit dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya ini yang mungkin nanti akan dijadikan sebagai bahan utamanya. Nah, dalam prosesnya itu ada yang dilakukan secara manual, ada juga yang menggunakan aplikasi. Tetapi menurut saya menggunakan aplikasi ini juga tidak terlalu banyak bermanfaat ketika dalam prosesnya itu tidak mengetahui bagaimana alur yang benar. Maka dari itu aplikasi ini sifatnya hanya alat bantu, tetapi bagaimana proses-proses itu dari manual itu juga sangat penting ya, untuk mengetahui manfaat dari laporan keuangan ini dan juga
bagaimana bisa menginterpretasikan dari hasil laporan keuangan itu. Jadi kita akan belajar menggunakan manual dulu. Nah, jadi kita lanjutkan tadi ya, proses pembuatan laporan. Ini outputnya adalah laporan keuangan. Itu ada 4, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, dan juga laporan perubahan modal. Nah, bahan-bahan pembuatan dari keempat laporan ini, untuk yang neraca kita membutuhkan buku kas, kemudian buku inventaris, buku utang, buku piutang, buku persediaan, dan juga laporan perkembangan pinjaman, termasuk buku persediaan dagang ini harusnya juga masukin. Jadi laporan neraca ini yang paling lengkap secara keseluruhan ya. Jadi satu lembar itu bisa mewakili seluruh buku-buku transaksi atau pembukuan yang ada di kegiatan usaha. Kemudian laporan laba rugi ya, tentunya butuh buku kas dan juga buku inventaris. Buku kas nantinya untuk mengetahui bagaimana pendapatan dan biaya operasional, buku inventaris untuk menghitung nanti bagaimana menghitung beban penyusutannya. Termasuk nanti di sini adalah perhitungan untuk perdagangan, nanti ada sendiri pembukuannya, jadi ada tambahannya. Tapi secara umum ini buku kas dan buku inventaris. Kemudian arus kas, untuk membuat laporan arus kas kita hanya membutuhkan buku kas saja, nanti kita jelaskan tata caranya. Kemudian ini yang lebih kompleks adalah bagaimana membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menggambarkan bagaimana permodalan saat ini, apakah menyusut atau meningkat dan bagaimana mengetahui nilainya. Nanti dibutuhkan bahannya adalah laporan neraca, laporan laba rugi, termasuk di sini harus ada kas ya, karena nanti akan dilihat apakah ada transaksi yang berkaitan dengan permodalan, misalnya pemilik modal mengambil itu atau menambahkannya. Nanti di sini kita lihat. Kemudian bahan-bahan penunjang kaitannya dengan misalnya pendapatannya atau keuntungannya itu akan dibagikan nanti berdasarkan ini semua. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat dari ini, kita akan mengetahui bagaimana proses atau urutan yang tepat atau yang bisa kita lakukan. Kita bisa mulai dari yang lebih mudah ini. Kita membuat dulu laporan arus kas, kemudian baru menggunakan laporan laba rugi, kemudian laporan neraca, dan yang keempat adalah laporan perubahan modal. Nah, ini urut-urutannya, tetapi meskipun seperti ini, nanti di tampilannya kita akan melihat laporan neraca yang akan ditampilkan lebih dulu, karena laporan neraca itu bisa mewakili bagaimana pembukuan di kegiatan usaha. Tetapi secara proses kita akan lebih mudah mulainya dari arus kas, kemudian laba rugi, kemudian neraca, dan perubahan modal. Selanjutnya kita akan memberikan bagaimana contoh dari bentuk pembukuan akuntansinya ya. Kita mulai dari buku kas dulu. Ya, buku kas ya, ini contohnya bentuknya bisa seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat. Pertama beri judul dulu, buku kas harian, badan usaha apa misalnya, atau toko apa, atau usaha apa, dan lain sebagainya. Kemudian periode tahunnya ya, misalnya 2023 dan lain sebagainya. Kemudian di sini nanti dimulai dari bulan saja ya, karena nanti kita nggak perlu pakai nomor, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kronologi dari transaksi kegiatan usaha. Nah, nanti dimulai bulan, kemudian di tanggal ya, tanggal 1 dan seterusnya, kemudian transaksi, keterangan transaksinya apa, masuk keluar, kemudian saldo, dan nanti di sini untuk membantu nanti proses membuat laporan arus kas bisa dibagi atau ditambahkan 3 jenis ya, operasional, investasi, dan pendanaan. Ya, ini mempermudah nanti ketika dibuat secara filter ya, nanti yang operasional berapa, yang investasi berapa, dan yang pendanaan berapa. Oke, selanjutnya nanti di sini diawali dengan saldo awal. Nah, saldo awal ini adalah saldo yang dimasukkan sebagai kas di kegiatan usaha. Ya, biasanya kalau sudah berjalan nanti saldo akhir ini akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Selanjutnya dimulai dengan kegiatan transaksi ya. Kegiatan transaksi ini sebaiknya kita buat sesuatu yang lebih sederhana ya. Bagi yang unit usahanya perdagangan mungkin punya catatan sendiri, tapi secara umum pendapatan di hari itu dimasukkan di sini, di tanggal berapa, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, dan lain sebagainya. Jadi untuk mempersimpel ya, atau merampingkan catatan buku kas ini, sebaiknya mungkin ini sifatnya final ya, di hari itu misalnya keluar untuk
bensin berapa, tidak setiap pengeluaran untuk satu jenis transaksi dimasukkan semua. Baik, selanjutnya untuk proses penggunaan buku kas ini kita akan lihat nanti tadi ya, di saldo awal nanti ini digunakan untuk laporan arus kas, kemudian saldo akhir juga nanti dimunculkan di laporan arus kas. Nah, nanti 3 kategori ini itu nanti akan menjadi mempermudah bagaimana membuat laporan arus kas, yaitu dengan cara difilter berapa operasional yang masuk dan yang keluar ya, ini kaitannya dengan ini, kemudian investasi berapa dan pendanaan berapa. Kemudian untuk laporan arus kas akhir ini juga nanti menjadi dasar untuk menjadi laporan neraca, yaitu berapa kas dari perbendaraan atau aset yang ada di kegiatan usaha itu. Oke, selanjutnya ini untuk bahan yaitu buku inventaris ya. Buku inventaris ini digunakan untuk mengetahui berapa aset secara inventaris ya yang dimiliki. Jadi inventaris ini adalah peralatan, mesin atau benda yang digunakan untuk kegiatan usaha yang nilai pakainya itu lebih dari 1 tahun ya, atau mungkin untuk lebih aman lebih dari 2 tahun, karena kalau setiap tahun digunakan maka pengeluaran itu menjadi perhitungan di biaya ya, akan seperti itu. Tapi kalau penggunaan alat atau bahan atau mesinnya itu digunakan lebih dari 2 tahun maka dimasukkan di buku inventaris ya. Misalnya saya contohkan motor, komputer, meja, dan kursi. Nah, nanti dituliskan di sini periode tahun berapa untuk pembuatan buku inventaris ini, karena penting kaitannya dengan tanggal pembelian ya. Nanti di sini berapa harga dari inventaris itu, kemudian jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, nanti akan ketahuan nilai inventaris dari masing-masing unit unit asetnya. Kemudian nanti akan diketahui total nilai inventaris yang real ya. Jadi ini belum menghitung kaitannya dengan berapa nilai penyusutannya. Nah, nanti dihitung di akumulasi penyusutannya. Masa pakainya dari masing-masing inventaris ini berapa, penyusutan per tahun berapa, per bulan berapa, dan penggunaan ya. Jadi berkaitan dengan tanggal pembelian, nanti periode berapa, nanti di sini bisa muncul berapa tahun, berapa bulan. Nanti di sini muncul akumulasi penyusutannya. Jadi nilai penyusutan ini berkaitan dengan nilai inventaris itu. Jadi pada saat beli kemudian pada saat mencatat di periode waktu tertentu itu nilainya akan berkurang ya. Sederhananya kalau kita membeli suatu alat atau suatu benda di satu hari, nanti di waktu yang ke depan akan nilainya berkurang. Misalnya motor kita beli hari ini berapa, itu pasti 1 tahun berikutnya nilainya pasti akan menurun, meskipun secara pengeluaran kas itu tidak keluar, tetapi ini perlu diperhitungkan sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai laba yang bersih ya. Ini akumulasi penyusutannya berapa, di total dari seluruh aset berapa, kemudian baru nanti muncul nilai bukunya ya. Nah, ini nanti dihitung untuk dihitungkan di tadi laba rugi, sehingga laba ruginya adalah laba rugi bersih. Nah, nilai buku ini digunakan sebagai nilai inventaris yang real yang ada di unit usahanya. Jadi misalnya satu badan usaha itu punya banyak inventaris pada saat pembelian, kemudian pada saat 1 tahun berikutnya itu pasti nilainya menurun ya. Jadi tidak ditulis secara nilai pembeliannya, tetapi bagaimana benda-benda tersebut atau inventaris tersebut sudah diperhitungkan penyusutannya, maka nilai bukunya itu menjadi nilai yang real untuk dimasukkan di laporan neraca. Nah, nilai pengurangannya sudah dihitungkan di laba rugi, sehingga nilai laba rugi ini adalah nilai laba rugi yang bersih. Ya, selanjutnya adalah buku utang. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana kegiatan transaksi itu bisa dicatat kaitannya dengan kewajiban dari pengusaha atau badan usaha untuk membayarkan.
baik itu kewajiban yang sifatnya usaha ya, misalnya pinjaman kepada pihak tertentu atau perbankan, nanti dicatatkan di sini, termasuk bagi supplier-supplier yang kita beli atau pembeliannya itu kita lakukan dengan utang ya. Jadi kita dapat barangnya tetapi kita bayarkan pada tempo tertentu ya. Nanti bentuk dari buku utangnya bisa seperti ini ya. Transaksinya apa, nama debitur ya, misalnya bank apa atau CV apa atau PT apa, kita ambil utang berapa, lalu kemudian nanti nilai utangnya berapa kita totalkan di sini. Misalnya ada pembayaran yang sifatnya lebih dari satu kali ya, nanti kita lihat sisanya berapa, nanti kita jumlahkan, itulah sebagai bentuk kewajiban untuk membayarkan. Nanti dimasukkan di neraca, yaitu bagian utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, selanjutnya buku piutang ini kurang lebih sama, hanya kita merubah judulnya saja, buku piutang, kemudian namanya kreditur. Artinya kita memiliki aset atau keuangan di pihak lain yang kita catatkan di sini, yang suatu ketika bisa kita tagih atau bisa kita dapatkan nilai tersebut. Misalnya kita menjual barang dengan piutang pun kita masukkan di sini. Kepada siapa kita memberikan piutang, kemudian jatuhnya kapan, nanti kita bisa mengetahui berapa aset yang berpotensi kita ambil atau kita terima. Nah, ini di sini piutang ini nanti juga dimasukkan di neraca, yaitu bagian aset ya, berupa akun piutang. Kemudian yang kelima adalah buku persediaan. Ya, ini bagi yang unit usahanya di perdagangan. Ya, ini gambarannya seperti ini, buku persediaan dagang. Itemnya apa, satuannya apa, kemudian HPP itu pembeliannya, stoknya berapa, dan nilainya berapa. Nanti akan ketahuan berapa persediaan barang, nilai secara total. Nah, ini yang kuning, ini digunakan nanti untuk mempermudah perhitungan laba atau keuntungan ya. Mungkin bagi yang menggunakan aplikasi akan lebih mudah, tapi yang tidak menggunakan aplikasi bisa menggunakan sistem seperti ini. Nanti penjelasan detail bagi administrasi atau pembukuan perdagangan mungkin kita akan buatkan pembahasan tersendiri ya. Ya, kenapa pembelian? Karena pembelian ini sesuatu yang bisa kita kontrol. Barangkali kita masih menggunakan jual beli secara manual, kita tidak mungkin bisa mencatat setiap penjualan dari item-item yang kita keluarkan ya, apalagi yang memiliki item banyak, kita nggak bisa kontrol. Tetapi yang bisa kontrol adalah di pembeliannya. Jadi kalau kita tahu berapa stoknya, kemudian berapa yang kita beli, sisanya berapa, nanti kita akan tahu berapa penjualannya. Lalu dari sinilah kita tahu berapa labanya. Nah, nanti di sini nilainya untuk digunakan sebagai bahan di laporan neraca. Labanya kita gunakan sebagai bahan untuk membuat laporan laba rugi. Nah, selanjutnya proses untuk menghitung laba rugi ini juga perlu pembahasan sendiri. Ya, misalnya dari buku kas kita ingin tahu berapa pendapatan dan berapa biaya operasionalnya. Buku persediaan ya bagi yang unit usahanya perdagangan, kemudian buku inventaris nanti kita akan tahu bagaimana cara menghitung beban penyusutannya sehingga labanya atau ruginya itu kita dapatkan secara bersih ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan atau kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.